Oke, ketemu lagi dengan saya Multi Channel Serang Banten. Ya, kali ini saya akan memperbaiki sebuah kompresor ya. Kompresor ini, kompresor freezer box ya. Kompresor freezer box yang kondisinya ini entah kenapa ini hanya berdengung saja. Jadi kompresor ini hanya mendengung, ampere pun dia tidak normal ya. Yang pastinya ampere tidak normal. Dan lihat ya untuk kompresornya seperti ini. Lihat tuh, cukup besar ya. Oke, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu untuk mendapatkan notifikasi perbaikan kompresor, kulkas dan lain-lain di bidang pendingin. Silahkan yang belum bergabung silahkan saja subscribe ya, supaya mendapatkan notifikasi untuk perbaikan kompresor. Oke, dilanjut. Kita tes dulu untuk kompresornya ya, ampernya. Saya di skala 200 volt, 200 ampere maksudnya. Ya, di skala besar ya. Untuk ampernya saya. Kita pasang dulu untuk ininya, untuk pengkabelan kelistrikannya, dan kita lihat ampernya berapa. Lihat ya, kita saksikan. Seperti ini ampernya. Nah, ampernya 4,1. Ya, 4,1 ampere dan langsung dia mati. Awal disolokin ke listrik 4,1 ampere, langsung dia mati. Begitu ya untuk kerusakannya. Tapi dia mendengung ya. Seolah-olah kompresor nggak macet ya. Tapi saya lihat dulu ya untuk kumparannya dulu. Saya ukur untuk kumparannya. Jikalau kumparannya normal ya langsung saja kita bongkar. Kalau sekiranya kumparannya sudah rusak, ya buat apa kita bongkar? Karena kumparannya saja sudah rusak. Ya, memakan waktu. Tetapi saya memastikan dulu ya untuk membongkarnya, saya pastikan kumparannya masih bagus. Dan di sini terukur masih bagus untuk kumparannya ya, ataupun untuk gulungannya. Jadi saya perbaiki saja ya kalau seperti ini. Saya coba untuk ini ya, dipukul-pukul seperti ini. Mudah-mudahan dengan cara ini bisa benar lagi tanpa dibongkar. Coba. Ternyata masih tetap sama ya untuk kerusakannya. Ampernya masih segini. Oke. Sekarang kita proses pembongkaran ya, karena sungguh sangat disayangkan ya kalau nggak diperbaiki. Untuk ampere seperti ini 3,5 ataupun 4,6 itu masih bisa diperbaiki ya untuk ampere seperti itu. Tetapi ya nggak tahu kendalanya seperti apa, nanti kita lihat aja ya. Untuk kendalanya di dalam kompresor ini gangguannya ada apa, nanti kita lihat bersama. Sekarang kita membongkarnya dengan cara membelahnya menggunakan gerinda seperti ini. Jadi sekelilingnya kita belah menggunakan gerinda, tetapi jangan sampai terbelah sampai dalam ya. Cukup 5 mili saja untuk pembelahannya. Untuk kedalaman gerinda ini cukup nggak nyampe 5 mili ya, cuman 3 mili aja. Jadi saya hanya memapas yang bagian luarnya saja, bagian dalamnya nggak sampai tembus ya. Kalau untuk pembelahan kompresor itu nggak usah pakai sampai tembus ya, hanya sok luarnya saja yang kita habiskan, yang kita gerinda ya, sok luarnya seperti ini. Nanti setelah terlihat sok dalamnya baru kita pukul-pukul ya. Ini harus dipastikan sok dalam kelihatan ya. Sok luar habis, kita gerinda, sok dalam kelihatan, baru kita pukul-pukul ya. Seperti itu untuk membelah kompresor. Itu menggunakan cara saya ya. Ya kalau cara penonton yang lainnya ya terserah itu mah ya, mau gimana caranya juga, yang terpenting terbelah. Itu bebas ya. Ya, kalau cara saya seperti ini. Setiap pembelahan kompresor seperti ini saja. Olinya pun dia kosong ya, nggak ada oli. Yang pastinya kompresor bermasalah karena awalnya tidak ada oli ya.
Tuh sama sekali ya, hanya beberapa tetes saja, padahal ini oli belum saya belum saya buang ya, oli belum saya keluarkan. Kita lanjut lagi untuk menggerindanya ya, seperti ini. Pokoknya nanti saksikan terus ya sampai akhir ya, supaya nanti tahu ya cara perbaikannya seperti apa. Kalau sampai dilewat ya nanti ya menyesal juga ya penonton, nggak tahu cara perbaikannya nanti. Ya itu sih terserah ya, terserah penonton itu mah. Mau dilewatin, mau di skip, atau mau dicepetin ya nggak masalah ya. Yang terpenting nanti akhirnya paham ya cara perbaikannya seperti apa. Gitu. Oke, sekarang kita pukul-pukul seperti ini ya. Sok dalamnya sudah kelihatan dan kita pukul-pukul seperti ini. Nah, karena dengan cara dipukul-pukul seperti ini, dia nanti akan terbelah dengan sendirinya. Karena sok luarnya sudah habis ya digerinda. Seperti ini hasilnya. Nah, di sini sebetulnya nggak terlalu macet ya. Masih agak sedikit goyang-goyang gitu maksudnya. Agak sedikit goyang. Nggak terlalu macet. Dia makanya dia dengung ya. Kompresor ini kondisinya kendalanya dia dengung, dan piston ini dia nggak macet ya. Menurut saya nggak macet segini itu. Nggak bermasalah. Tetapi apa ya masalahnya? Ya nanti ya dilanjut saja pokoknya videonya. Saya coba dulu ya. Lihat ya, udah nggak macet tapi saya coba. Ternyata nggak ada reaksi, hanya bunyi dengungan saja, bunyi getaran saja. Coba lagi, masih sama, padahal dia nggak macet ya, masih sama ya. Saya coba dilumasi dengan oli dulu seperti ini, dan nanti saya coba lagi ya. Masih sama ya, padahal kalau kita putar dia piston sangat lancar ya. Tuh ampere 3,2 ya, tuh lancar sebetulnya, nggak masalah untuk ini ya, nggak macet. Cuman permasalahannya itu kalau seperti ini ya, ini kumparan kan bagus, tadi saya ukur ya, saya ukur kumparan tuh bagus. Tetapi dan piston pun dia lancar putarannya, nggak ada kendala macet. Tetapi masih seperti ini ya, cuman hanya bergetar saja, mendengung. Kalau dia tertutup dia suaranya mendengung ya. Sekarang saya coba bantu pakai ini pahat, bantu untuk memutar, sama saja ya, nggak mau memutar, cuman hanya dengung saja ya. Seperti ini kendalanya, seharusnya dia berputar ya. Masih sama. Oke, masih sama ya, nggak ada perubahan. Ini biasanya ada kemiringan ya, kemiringan bagian ini ya, as ya, as tak apa ya itu namanya ya, itu miring ya pistonnya itu ya, miring. Jadi untuk perbaikan seperti ini kita harus meluruskan dengan cara membongkar seperti ini ya mesinnya. Nah, jadi dia colokin ke listrik, dia hanya mendengung bergetar saja ya, tetapi tidak berputar. Seperti itu kerusakannya ya. Di sini saya amati dia miring ya, dan saya putar-putar seperti ini, dia lancar sebetulnya, cuman dia miring, jadi menyentuh ke kumparan ya tuh. Nah seperti itu ya. Jadi untuk perbaikan seperti ini ya, kita harus membongkar bagian baut-bautnya dulu ya. Itu kan baut kumparan ini ada 4 ya. Baut penyangga kumparan ini ya, baut penyangga itu ada 4 ya. Kita harus kendorkan dan kita luruskan ya. Kita luruskan bagian dalam, bagian tengahnya. Ini dia menyentuh ya, menyentuh ke bodi kumparan ya. Itu sih iya, menyentuh ke bodi kumparan. Jadi sekarang saya kendorkan dulu untuk baut-bautnya, keempat baut ini saya kendorkan ya. Nanti kita siapkan ya untuk bahannya. Bahan fiber tipis. Kalau saya menggunakan bahan fiber tipis ya untuk mengganjal.
untuk meluruskan maksudnya. Nah, setelah kendor ya, kita masukkan ini bahan seperti ini ya, bahan plastik. Ini fiber tipis ya, fiber ya. Jadi kita masukkan untuk fibernya ini ya, kanan kiri atas bawah ya. Setelah bautnya dikendorin dulu ya, bautnya dikendorin dulu, dan setelah itu kita masukkan kanan kiri atas bawah supaya nanti pertengahannya itu dia pas ya, nggak menyentuh ke bodi, nggak menyentuh ke bodi gulungan maksudnya. Tuh seperti ini ya. Nah seperti itu. Kita masukkan lagi, siapkan saja 4 ya. Ya maksudnya itu kata saya itu ya, 4 itu kanan kiri atas bawah. Kita siapkan seperti ini. Kita masukkan sampai mentok ya. Kalau udah mentok kita potong. Ya, kalau udah mentok kita potong. Ini kayaknya udah mentok ya. Kita potong seperti itu ya. Dan setelah itu kita kencangkan lagi untuk bautnya ya. Ini cara perbaikan kompresor yang berdengung ya, ataupun bergetar. Mendengung, bergetar itu perbaikannya seperti ini ya. Dia menyentuh, dia bergoyang, dia jadi posisinya dia rubah ya. Jadi untuk kumparan dia nggak masalah, untuk piston dia nggak masalah, dia cuman dia hanya miring saja sebetulnya, hanya miring. Seperti itu ya. Kita memasukkan fiber ini dengan cara membuka ataupun mengendorkan baut-bautnya dulu, dan kita kencangkan lagi keempat baut itu ya. Kita kencangkan seperti ini. Untuk penonton ya, kalau yang masih bingung silahkan bertanya, nggak masalah ya. Nanti insya Allah kalau sekiranya saya ada waktu ya, saya juga mau secepatnya untuk menjawab. Seperti ini ya, nanti lihat fibernya. Ini sudah lurus ya, nggak ada kemiringan. Sekarang kita pasang lagi. Dan penonton yang belum subscribe silahkan di subscribe, dibunyikan loncengnya supaya nanti kalau ada pertanyaan nanti saya bisa menyebutkan namanya ya. Kalau ada pertanyaan nanti saya bisa menyebutkan namanya dan saya bisa menjawabnya ya. Pertanyaan dari siapa? Oke, jadi hasilnya seperti itu ya. Jadi kendalanya dia hanya miring saja. Sekarang kompresor pun sudah bisa berputar lagi ataupun bisa hidup lagi ya. Seperti ini. Mantap ya. Tekanan pun dia bagus, nggak ada masalah. Kita coba matikan dulu dan kita coba hidupkan lagi. Coba hidupkan lagi. Nah ya, jadi kendalanya hanya miring saja. Kita coba tekannya. Nah, tekanannya juga dia bagus, nggak ada masalah ya. Jadi seperti itu untuk perbaikannya ya, seperti itu. Kita coba lagi, sekali lagi, ketiga kalinya untuk memastikan bagus enggaknya. Mantap ya, nggak ada kendala ya. Oke, mungkin sampai di sini saja untuk perbaikannya ya. Semoga video ini bermanfaat buat para penonton. Sudah pasti bermanfaat ya, karena saya selalu memberikan video yang bermanfaat buat para penonton. Gitu, sudah pasti bermanfaat. Dan terima kasih ya untuk para penonton yang sudah menyaksikan video ini. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya, di tutorial perbaikan kompresor dan perbaikan kulkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam multi channel.